他奶奶的！主人，坚持住！这是你觉醒了开天灵技，升星了！的开天灵技，混沌破灵觉醒后。开天灵技。Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Break of Heaven episode keempat. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya kita diperkenalkan dengan MC dari Donghua ini yang bernama Luigi. Yang dimana ia merupakan manusia dari era modern, tetapi ia malah tanpa sengaja memasuki portal dimensi dari sebuah pagoda kuno buatan dari seekor makhluk bernama Tetuage, yang ditugaskan oleh Penetuage itu untuk membentuk kembali pavilion surgawi mereka yang sekarang telah hancur, yaitu dengan cara Luigi harus memperkuat kekuatan jiwanya. Dan dalam misi ini, Luigi akan mendapatkan bantuan dari rekannya bernama Shoji yang bisa disebut juga ia merupakan kekuatan jiwanya Luigi. Luigi sedikit mendapatkan masalah keluarga dari dunia kultivasi ini karena mereka yang berniat untuk mengakhiri nyawanya Luigi agar mereka bisa mendapatkan kepemimpinan dari keluarga Lee. Sampai mereka mengirimkan seseorang untuk mengincar nyawanya Luigi. Dan kemarin juga Luigi mendapatkan bantuan dari seorang wanita bercadar. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Luigi yang bertemu kembali dengan sang wanita bercadar dan ia merasa berterima kasih kepada sang wanita bercadar karena telah menyelamatkan dirinya waktu berhadapan melawan si manusia kelelawar sebelumnya, dan juga Luigi merasa puas karena akhirnya si manusia kelelawar dapat mereka jatuhkan. Di sana Luigi juga merasa terpana melihat kecantikan dari sang wanita bercadar itu, apalagi cadar dari sang wanita sekarang telah terlepas. 这位小姐姐，谢谢，定在那做标本吧。 Saking Luigi terpanahnya dengan kecantikan dari sang wanita itu membuat Luigi sampai ia bengong. Bahkan Shoji berusaha untuk menyadarkan Luigi. Luigi pun mulai berkenalan dengan sang wanita itu. Dengan sang wanita itu bernama Shifeng. Luigi juga memperkenalkan namanya dengan nama Luigi. Ia juga memberitahu kalau ia berasal dari para rombongan karavan sebelumnya, yaitu para rombongan yang menaiki kuda. Dan ia juga merupakan anggota penjabat dari Kekaisaran Fengyan, dan ia pun mengucapkan terima kasih kepada Luigi karena Luigi kemarin yang telah menyelamatkan para penduduk kota Fengyan dengan memberikan mereka makanan. 方才在风烟峡侠义出手，从不失天下商队来。主人。 Tetapi di saat itu Shoji mengejek kepada Luigi karena ia merasakan detak jantungnya Luigi yang berdebar sangat kencang saat mereka sedang bertemu dengan Nonashi. Dan di sini mereka berdua saling memuji satu sama lain seperti orang pemalu yang akur dalam berbicara, yang dimana Nonashi kembali memberikan pujanya kepada Luigi karena telah menyelamatkan orang-orang yang berada di saat kondisi yang kesusahan. Sedangkan untuk dirinya tidak mampu untuk melakukan hal tersebut. Tetapi Luigi justru merespon bahwasanya Nonashi lah yang juga telah membantu banyak orang dengan sebelumnya telah memberikan makanan yang banyak kepada para warga kota Fengyan sebelumnya. Nonashi bertanya kepada Luigi kemana tujuannya Luigi akan pergi. Luigi pun menjawab kalau dirinya berniat untuk pergi ke Gunung Chuji. Tetapi di saat itu Luigi baru tersadar bahwasannya kendaraan tunggangannya ternyata telah tewas akibat pertempuran sebelumnya melawan manusia kelelawar. Nonashi pun memberikan kebaikan kepada Luigi, yaitu memberikan tawaran kepada Luigi jika Luigi mau kendaraan baru maka Luigi bisa datang ke tempat karavan mereka karena Nonaji masih memiliki tunggangan jika Luigi mau. Luigi pun dengan senang hati menerima bantuan dari Nonashi. Luigi pun dengan segera ikut bersama Nonashi pergi ke tempat
mempercepat karavan mereka, tetapi di saat itu tanpa mereka sadari ternyata manusia kelelawar masih hidup. Dan di tengah perjalanan, Li Ji bertanya kepada Nonashi kemana Nonashi akan pergi bersama dengan rombongannya karavan. Nonashi menjawab bahwasanya mereka berniat untuk pergi ke wilayah kota Longdao. Namun di saat itu mereka mendengar teriakan dari manusia kelelawar yang telah bangkit dari pingsannya. Dan ternyata juga si manusia kelelawar itu melakukan terobosan membuat kekuatan dari manusia kelelawar semakin kuat, dan ia berterima kasih kepada Li Ji karena serangan Li Ji sebelumnya telah membuat dirinya melakukan terobosan ke tingkatan jiwa ketiga. Lalu sang manusia kelelawar pun kembali menyerang Li Ji, dan di saat itu Shochi membantu Li Ji dengan mengeluarkan kekuatan jiwa Kalajengking mereka sampai membuat manusia kelelawar kembali ke bentuk manusianya. Dan di saat itu Nonashi menyerang manusia kelelawar menggunakan serangan dari senjata kecapinya. Juga dibantu oleh Li Ji yang menyerang manusia kelelawar menggunakan senjata batu bata surgawinya. Dan setelah berhasil membuat manusia kelelawar terpojok oleh serangan mereka berdua, Li Ji dan juga Nonashi pun dengan segera kabur dari sana. Hal ini pun membuat manusia kelelawar benci kepada mereka berdua, dan ia berjanji bahwasanya di kesempatan nanti dirinya akan membasmi mereka berdua. Sedangkan di tempat dari kediaman keluarga Li, terlihat sekarang paman ketiga sedang mencoba untuk berbicara kepada Linggu, yaitu ingin meminta hadiah kepada Linggu untuk bisa memperkaya keluarga Li. Dengan mereka akan mendapatkan sebuah hadiah dari Linggu berupa kerang emas. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja mereka diganggu oleh Linlong yang datang ke tempat mereka dan mengganggu pembicaraan penetua ketiga. Hal ini pun membuat penetua ketiga sangat marah kepada Linlong. Kedatangan Linlong ke tempat mereka adalah meminta kepada penetua ketiga untuk membebaskan ibunya karena ibunya yang telah ditahan oleh penetua ketiga. Linlong meminta kepada penetua ketiga untuk membebaskan ibunya. Dirinya bersedia untuk menggantikan sang ibu sebagai tindakan hukuman yang telah dilakukan. Penetua ketiga pun menyuruh kepada para bawahannya untuk membawa Linlong keluar dari ruangan ini dan membiarkan Linlong merenung atas kesalahannya karena telah mengganggu mereka berdua. Para bawahan menerima perintah itu, mereka pun membawa Linlong pergi keluar dari ruangan mereka. Sedangkan untuk Linggu sekarang ia berniat untuk pergi meninggalkan kediaman keluarga Li, dan untuk bisnis di antara mereka berdua akan diurus nanti setelah manusia kelelawar sebelumnya, yaitu bawahannya Linggu telah berhasil membawa Linji kembali ke tempat dari kediaman mereka. Penetua ketiga yang mendengar itu menerima perkataan dari Linggu. Sedangkan untuk Linji sekarang bersama Nonashi, mereka berdua sekarang masih dikejar oleh manusia kelelawar. Dengan manusia kelelawar itu menargetkan Linji sebagai target utamanya, sedangkan untuk Nonashi mencoba untuk melindungi Linji. Dan berkat kerjasama di antara mereka berdua bisa membuat manusia kelelawar pusing karena mengincar mereka berdua. Tetapi di saat itu manusia kelelawar telah mendapatkan momentum untuk bisa menghajar Nonashi. Ia pun dengan segera menggunakan cakarannya mencoba untuk menusuk perutnya Nonashi, tetapi di saat itu tiba-tiba saja Linji datang kembali ke tempatnya Nonashi dan menggunakan tubuhnya untuk melindungi Nonashi, membuat tubuhnya Linji terkena sendirian tusukan dari manusia kelelawar sampai membuat tubuhnya menjadi bolong. Akibatnya hal ini membuat Linji tidak tersadarkan diri, dan di saat itu Linji melihat bahwasannya manusia kelelawar sekarang sedang mengincar Nonashi. Berpindah kepada Linji sekarang berada di dunia lain yang berada di pulau terapung dari lautan jiwanya Liji. Liji pun sangat bingung kenapa dirinya bisa berpindah di tempat ini. Shochi memberitahu kepada Linji bahwasannya hal ini terjadi karena kondisi tubuhnya Liji yang berada di kondisi yang sekarat yang membuat kekuatan jiwanya juga perlahan mulai hancur. Liji diminta untuk menggunakan pulau terapung ini sebagai tempat perbaikan jiwanya Liji karena di tempat ini adanya sebuah tempat bernama tempat pembakaran batu bata yang bisa digunakan untuk memperbaiki jiwanya Liji. Shochi pun menyuruh kepada Liji untuk segera menggunakan kekuatannya untuk mengumpulkan jiwanya yang telah terpecah menggunakan pembakaran batu bata untuk membentuk kembali. Liji mengikuti saran dari Shochi, ia pun menggunakan kekuatannya mengumpulkan jiwa
jiwanya kembali ke tempat dari pembakaran batu bata. Sedangkan untuk Nonashi sekarang berada di kondisi yang terpojok karena dihajar oleh manusia kelelawar. Untungnya di saat itu adanya penetua Lianbo yang merupakan penetua dari pengawalnya Nonashi datang menyelamatkan Nonashi. Menggunakan senjata tongkatnya membuat manusia kelelawar pun tidak tersadarkan diri. Penetua Lianbo khawatir dengan kondisinya dari Nonashi, tetapi Nonashi meminta kepada penetua Lianbo untuk terlebih dahulu mementingkan kondisi dari temannya bernama Li Ji. Karena Li Ji sekarang berada di kondisi yang sekarat karena sebelumnya telah mencoba untuk menyelamatkan nyawanya. Penetua Lianbo menerima permintaan itu pun ia dengan segera memeriksa kondisinya Li Ji. Setelah penetua Lianbo melihat kondisi tubuhnya Li Ji, ia menyadari bahwasanya Li Ji sekarang sudah tidak terselamatkan karena ia sudah tidak merasakan tanda-tanda kehidupan di tubuhnya Li Ji. Namun di saat itu manusia kelelawar lagi-lagi telah tersadarkan diri dan berniat untuk menghajar mereka. Penetua Lianbo menggunakan kekuatannya untuk menyerang manusia kelelawar itu dan penetua Lianbo mengajak kepada Nonashi untuk segera pergi kembali ke tempat karavan mereka. Tetapi Nonashi meminta kepada penetua Lianbo untuk membawa Li Ji juga karena ia yakin dengan menggunakan tanaman herbal yang mereka miliki maka kemungkinan mereka masih memiliki kesempatan untuk bisa menyelamatkan nyawanya Li Ji. Tetapi penetua Lianbo mengatakan bahwasanya jiwanya Li Ji sekarang telah mengalami kerusakan total dan bahkan denyut jantungnya sudah tidak bisa dirasakan kembali. Tidak adanya obat herbal yang mampu menyelamatkan nyawa seseorang jika telah berada di kondisi sekarat seperti itu. Tetapi Nonashi masih belum menyerah, ia berniat untuk menggunakan kekuatan jiwanya untuk menyelamatkan nyawanya Li Ji. Penetua Lianbo pun sangat heran kenapa Nonashi sampai repot-repot harus menggunakan teknik jiwanya untuk menyelamatkan nyawa dari pemuda ini. Sedangkan untuk Li Ji sekarang ia berada di kondisi yang sangat kelelahan karena ia sepertinya sudah mulai kehabisan kekuatan jiwanya untuk memperbaiki pembakaran batu bata alias nyawanya sendiri. Sampai pada akhirnya Li Ji berada di kondisi yang kehabisan kekuatan jiwanya hampir membuat dirinya terjatuh. Tetapi di saat itu kekuatan jiwa yang telah diberikan oleh Nonashi sebelumnya telah tersalurkan oleh tubuhnya Li Ji, membuat Li Ji pun mendapatkan kekuatan yang lebih besar. Li Ji dengan segera memanfaatkan kekuatan jiwa pemberian dari Nonashi untuk memperbaiki tubuhnya kembali. Sedangkan di dunia luar, manusia kelelawar masih mencoba untuk memprovokasi mereka. Tetapi penetua Lianbo tak disangka mengetahui jika manusia kelelawar ini merupakan antek-antek dari keluarga Lin yang kemungkinan merupakan suruhan dari Lin Song. Mendengar hal itu pun membuat manusia kelelawar sangat kaget karena ia tak menyangka jika penetua Linbo mengetahui hal tersebut. Penetua Linbo menjawab hal ini sangat mudah ditebak karena hanya keluarga Lin saja yang melakukan tindakan mencurigakan selama beberapa hari telah berlalu di kota Lingdo. Tetapi karena Nonashi sebelumnya telah memberikan kekuatan jiwanya kepada Li Ji, membuat Nonashi sekarang tidak tersadarkan diri. Penetua Linbo dengan segera kembali ke tempatnya Nonashi melihat kondisi dari Nonashi, sedangkan untuk Li Ji sekarang untungnya pulau terapung dari pembakaran batu batanya Li Ji telah berhasil mereka bentuk berkat pemberian kekuatan dari Nonashi sebelumnya. Yang hal ini tak disangka membuat senjata batu bata surgawinya Li Ji juga telah meningkat ke tingkatan ketiga. Yang hal ini juga memberikan teknik baru kepada Li Ji, yaitu teknik pembuka langit. Shoji memberitahu kepada Li Ji bahwasanya teknik ini merupakan teknik yang dapat digunakan oleh Li Ji untuk bisa melakukan penyembuhan secara ekstrim, alias bisa memiliki ketahanan regenerasi. Hal ini pun membuat Li Ji sangat bersemangat dan dengan teknik ini dirinya tidak takut lagi untuk berhadapan dengan manusia kelelawar. Tetapi di saat itu Li Ji teringat bahwasanya Nonashi sekarang masih berhadapan dengan manusia kelelawar. Li Ji pun dengan segera keluar dari dunia batinnya untuk membantu Nonashi. Tetapi sayangnya setelah itu pun juga cerita dari serial Donghua Breath of Heaven episode keempat bersambung. Pada cerita kali ini Nonashi ternyata orangnya itu
sangat baik kepada Li Ji karena ia sampai-sampai memberikan kekuatan jiwanya kepada Li Ji. Mungkin hal ini juga sudah menjadi pertanda bahwasanya Nona Shi ini kemungkinan akan menjadi pasangannya dari sang MC kita yaitu Li Ji cuy. Tetapi cukup menarik, apakah Nona Li Ji ini akan mengalami luka yang sangat parah sampai membuat dirinya koma ataupun tidak? Dan nanti apakah Li Ji mendapatkan masalah dari kekaisaran dunia karena telah membuat Tuan Putri mereka berada di kondisi koma seperti itu? Yang kelanjutan ceritanya akan terbahas lagi untuk episode selanjutnya minggu depan. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 开天灵记。